Halo semuanya, selamat datang di X-Sagap Channel. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu rute perdagangan paling legendaris dalam sejarah dunia, yaitu Jalur Sutra. Mari kita telusuri jejak langkah para pedagang kuno yang menghubungkan timur dan barat. Jalur Sutra, nama yang langsung membayangkan iring-iringan unta yang membawa barang-barang eksotis, melintasi padang pasir yang luas dan tak berujung. Bayangkan betapa menakjubkannya pemandangan ini dengan unta-unta yang berjalan beriringan, membawa rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Melewati padang pasir yang luas dan gunung-gunung yang berbahaya, para pedagang dan penjelajah ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka harus menavigasi medan yang sulit, menghadapi cuaca ekstrem, dan mengatasi berbagai rintangan alam yang menguji ketahanan dan keberanian mereka. Jalur Sutra mengingatkan kita pada masa penjelajah pemberani, pertukaran budaya yang hidup, dan awal mula globalisasi. Para penjelajah ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ide-ide, teknologi, dan budaya yang memperkaya peradaban di sepanjang rute ini. Jalur Sutra bukan hanya satu jalan, tetapi jaringan rute yang membentang ribuan kilometer, menghubungkan berbagai kota dan kerajaan dari timur ke barat. Jaringan ini mencakup berbagai jalur darat dan laut, menciptakan hubungan yang kompleks dan dinamis antara berbagai peradaban. Menghubungkan timur dan barat selama lebih dari 1.500 tahun, Jalur Sutra memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya dunia. Selama berabad-abad, rute ini menjadi jalur utama untuk perdagangan dan pertukaran ide yang membawa dampak besar pada sejarah manusia. Dari pasar Chang'an yang ramai hingga reruntuhan Roma kuno, Jalur Sutra menghubungkan berbagai pusat peradaban yang berbeda. Pasar-pasar ini adalah tempat bertemunya berbagai budaya, di mana pedagang dari berbagai belahan dunia bertukar barang dan cerita. Jalur Sutra memfasilitasi pertukaran barang, ide dan agama, membentuk jalannya sejarah. Melalui rute ini, agama-agama seperti Buddha, Islam, dan Kristen menyebar ke berbagai wilayah, membawa pengaruh yang mendalam pada budaya dan masyarakat setempat. Jaringan rute perdagangan yang rumit ini bukan hanya tentang sutra, meskipun kain mewah ini, yang sangat berharga di barat, memberi nama jaringan tersebut. Selain sutra, berbagai komoditas lain seperti rempah-rempah, batu mulia, keramik, dan barang pecah belah juga diperdagangkan di sepanjang jalur sutra. Kain sutra yang mewah ini menjadi simbol dari jaringan perdagangan yang berharga. Tetapi jalur sutra adalah lebih dari sekadar perdagangan barang. Ini adalah jalur untuk pertukaran ide, teknologi, dan budaya yang memperkaya peradaban di sepanjang rute ini. Jalur sutra adalah saluran untuk pertukaran berbagai macam barang, dari rempah-rempah dan batu mulia hingga keramik dan barang pecah belah. Setiap komoditas ini membawa cerita dan sejarahnya sendiri, mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya yang terlibat dalam perdagangan ini. Tetapi, Jalur Sutra lebih dari sekadar rute perdagangan. Ini adalah simbol dari pertukaran budaya yang melampaui batas-batas geografis dan politik, menciptakan jembatan antara berbagai peradaban. Jalur Sutra adalah jembatan antar budaya, katalisator penyebaran pengetahuan, dan bukti semangat manusia yang tak lekang oleh waktu untuk menjelajah dan berhubungan. Melalui rute ini, berbagai pengetahuan dan teknologi disebarkan, dari ilmu kedokteran hingga astronomi, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia, dan bukti semangat manusia yang tak lekang oleh waktu untuk menjelajah dan berhubungan. Jalur Sutra adalah cerminan dari keinginan manusia untuk menjelajah, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di luar batas-batas mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang keberanian, inovasi, dan hubungan yang membentuk dunia kita hari ini. Jalur Sutra. Jalur ini bukan hanya sekadar rute perdagangan, tetapi juga jalur budaya dan pengetahuan yang menghubungkan timur dan barat. Namanya sendiri membayangkan kain yang berkilauan, lembut, dan mewah yang telah memikat hati banyak orang selama berabad-abad. Ditenun dari benang ulat sutra, rahasia yang dijaga ketat oleh Kekaisaran Tiongkok. Proses pembuatan sutra ini melibatkan banyak tahapan yang rumit dan memerlukan keahlian khusus. Selama berabad-abad, Tiongkok memonopoli produksi sutra. Mereka menjaga rahasia ini dengan sangat ketat, sehingga tidak ada negara lain yang bisa meniru kualitas sutra mereka. Kain mewah ini sangat berharga di seluruh dunia kuno, terutama di Kekaisaran Romawi. Tempat kain ini menjadi simbol kekayaan dan status.
Orang Romawi sangat menghargai sutra dan menggunakannya dalam pakaian dan dekorasi mereka. Permintaan sutra di barat tidak terpuaskan, dan ini mendorong perdagangan yang intens antara timur dan barat. Sutra menjadi salah satu komoditas paling dicari di dunia, memicu keinginan untuk menemukan rute ke timur dan mengakses komoditas berharga ini. Banyak penjelajah dan pedagang yang berusaha menemukan cara untuk mendapatkan sutra langsung dari sumbernya. Orang Tionghoa yang melindungi rahasia berharga mereka, awalnya enggan untuk membagikan pengetahuan mereka tentang produksi sutra. Mereka tahu bahwa rahasia ini adalah kunci kekayaan dan kekuasaan mereka. Namun, daya pikat perdagangan dan potensi kekayaan yang dijanjikannya terlalu menggoda untuk ditolak. Akhirnya, beberapa rahasia produksi sutra mulai bocor keluar Tiongkok. Maka, jalur sutra mulai terbentuk. Sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memiliki kain yang didambakan ini. Jalur ini menjadi jalur utama bagi para pedagang yang membawa sutra, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya dari timur ke barat. Selain perdagangan barang, jalur sutra juga menjadi jalur pertukaran budaya, ide, dan teknologi. Banyak pengetahuan dan inovasi yang menyebar melalui jalur ini, menghubungkan berbagai peradaban. Pengaruh jalur sutra terhadap peradaban sangat besar. Jalur ini tidak hanya membawa kekayaan material saja, tetapi juga memperkaya budaya dan pengetahuan manusia. Hingga hari ini, warisan jalur sutra masih terasa. Inisiatif modern untuk menghidupkan kembali jalur sutra menunjukkan betapa pentingnya jalur ini dalam sejarah dan masa depan perdagangan global. Jalur sutra tidak muncul dalam semalam. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke dinasti Han di Tiongkok, periode ekspansi dan eksplorasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Wu, seorang penguasa yang dikenal karena ambisi dan kehebatan militernya, berusaha untuk mengamankan perbatasannya dan memperluas pengaruhnya ke barat. Dia mengirim utusannya, Zhang Qian, dalam misi berbahaya untuk menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan di barat. Perjalanan Zhang Qian penuh dengan bahaya. Dia ditangkap oleh suku-suku nomaden, melarikan diri, dan akhirnya mencapai tujuannya setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan. Meskipun ia gagal mendapatkan aliansi yang dicari Kaisar Wu, perjalanannya memberikan pengetahuan yang tak ternilai tentang tanah-tanah di barat, membuka jalan bagi pembentukan rute perdagangan yang akan menjadi jalur sutra. Jalur sutra bukanlah satu jalan tunggal, tetapi jaringan rute yang saling berhubungan yang melintasi jarak yang sangat jauh. Jalur ini adalah sebuah sistem kompleks yang menghubungkan berbagai peradaban dan budaya. Jalur sutra membentang lebih dari 4.000 mil dari ibu kota kuno Chang'an di Tiongkok yang sekarang Xi'an, hingga tempat yang sekarang disebut Turki dengan cabang-cabang yang mencapai Mesir, Persia, India, dan Roma. Setiap cabang memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, mencerminkan dinamika perdagangan dan interaksi budaya yang terjadi di sepanjang rute tersebut. Rute-rute tersebut berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan faktor lingkungan. Ketika kerajaan-kerajaan besar seperti dinasti Han di Tiongkok dan Kekaisaran Romawi di barat mencapai puncak kejayaannya, jalur sutra menjadi semakin penting sebagai jalur perdagangan utama. Rute utara, mungkin yang paling terkenal, adalah jalur yang sering digunakan oleh para pedagang untuk mengangkut barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, dan batu permata. Rute ini melintasi gurun pasir Taklamakan yang tak kenal ampun, sebuah gurun yang dikenal karena kondisi ekstremnya dan seringkali disebut sebagai Laut Kematian karena banyaknya karavan yang hilang di sana. Rute ini juga menyusuri tepi cekungan Tarim sebelum mencapai Asia Tengah, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Rute selatan melewati pegunungan Pamir, yang dikenal sebagai Atap Dunia, sebuah wilayah yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan dan tantangan geografisnya yang luar biasa. Rute ini kemudian turun ke India dan Persia, dua wilayah yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan penyebaran budaya di sepanjang jalur sutra. Rute-rute ini penuh dengan bahaya, dari bandit dan kondisi cuaca yang keras hingga jalur gunung yang berbahaya dan gurun yang luas. Para pedagang seringkali harus menghadapi tantangan yang luar biasa untuk mencapai tujuan mereka. Bandit seringkali mengintai di sepanjang rute, siap untuk menyerang karavan yang tidak waspada. Cuaca yang keras, termasuk badai pasir dan suhu ekstrem, juga menjadi ancaman yang terus-menerus.
Namun, daya pikat perdagangan dan janji kekayaan memikat para pedagang dan petualang untuk berani menghadapi perjalanan yang berbahaya. Mereka membawa serta barang-barang berharga, pengetahuan, dan budaya, menciptakan jaringan pertukaran yang memperkaya peradaban di sepanjang jalur sutra. Jalur ini bukan hanya tentang perdagangan barang, tetapi juga tentang pertukaran ide, teknologi, dan budaya yang membentuk dunia kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan menjelajahi jalur sutra yang penuh sejarah dan keajaiban. Semoga kalian menikmati dan mendapatkan banyak informasi menarik dari video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru dan informatif berikutnya.